Oh hai ya, Sonisu Lovers. Welcome back to Sonisu TV. Halo teman-teman, selamat datang kembali di kegiatan MPL Asrama tahun 2026. Semoga kalian tetap semangat mengikuti setiap rangkaian kegiatan hari ini ya. Nah, sebagai peserta didik baru, tentu kita ingin belajar di sekolah yang aman, nyaman, bersih, dan menyenangkan bukan? Untuk mewujudkannya, ada satu materi penting yang perlu kita pahami bersama, yaitu wawasan wiyata Mandala. Yuk kita simak bersama. Apa itu wawasan wiyata Mandala? Teman-teman, mungkin istilah wiyata Mandala terdengar cukup asing. Sederhananya, wiyata berarti tempat untuk belajar, sedangkan Mandala berarti lingkungan atau kawasan. Jadi, wawasan wiyata Mandala adalah cara pandang bahwa sekolah merupakan lingkungan pendidikan yang digunakan untuk belajar, membentuk karakter, dan mengembangkan potensi diri. Artinya, sekolah bukan hanya tempat mencari nilai yang bagus, tetapi juga tempat kita belajar menjadi pribadi yang lebih disiplin, bertanggung jawab, dan saling menghargai. Lalu, apa sih tujuan diterapkannya wawasan wiyata Mandala? Tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, tertib, dan kondusif untuk belajar. Selain itu, wawasan wiyata Mandala juga bertujuan membentuk karakter peserta didik yang lebih disiplin, bertanggung jawab, memiliki rasa peduli terhadap lingkungan sekolah, serta mampu mengembangkan prestasi sesuai minat dan bakatnya. Unsur-unsur wiyata Mandala. Keberhasilan wawasan wiyata Mandala bukan hanya tanggung jawab kepala sekolah atau guru saja. Semua warga sekolah memiliki peran penting, mulai dari kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, peserta didik, orang tua, hingga masyarakat sekitar sekolah. Jika semua saling bekerja sama dan menjalankan perannya dengan baik, maka lingkungan sekolah akan menjadi tempat yang nyaman untuk belajar dan juga berkembang. Hak peserta didik. Sebagai peserta didik, tentu kita memiliki hak. Misalnya, mendapatkan pendidikan yang layak, belajar di lingkungan yang aman dan nyaman, memperoleh bimbingan dari guru, mengembangkan minat dan bakat, serta menggunakan fasilitas sekolah dengan baik. Namun ingat, setiap hak juga harus digunakan dengan penuh tanggung jawab. Terus, apa sih kewajiban sebagai peserta didik? Yuk kita lihat. Selain hak, kita juga memiliki kewajiban. Di antaranya adalah mematuhi tata tertib sekolah, menghormati guru, karyawan, dan teman, menjaga nama baik sekolah, merawat fasilitas sekolah, serta belajar dengan sungguh-sungguh. Dengan melaksanakan kewajiban tersebut, kita ikut menciptakan suasana belajar yang tertib dan menyenangkan bagi semua. Sikap yang harus diterapkan. Nah, ada beberapa sikap baik yang perlu kita biasakan setiap hari di sekolah. Seperti disiplin, jujur, bertanggung jawab, sopan santun, saling menghargai, peduli terhadap sesama, dan menjaga kebersihan lingkungan. Mungkin terlihat sederhana, tetapi kebiasaan baik inilah yang akan membentuk karakter kita di masa depan. Terus, hal yang harus dihindari apa aja sih? Agar sekolah tetap menjadi tempat yang aman dan nyaman, ada beberapa hal yang harus kita hindari. Misalnya, melakukan perundungan atau bullying, merusak fasilitas sekolah, berkelahi, membawa barang yang dilarang, maupun melanggar tata tertib sekolah. Ingat ya, sekolah adalah rumah kedua bagi kita semua. Jadi, mari kita saling menghormati dan menjaga satu sama lain. Nah, teman-teman, terus gimana sih cara menerapkan wawasan wiyata Mandala? Caranya cukup sederhana loh, seperti datang ke sekolah tepat waktu, mengikuti pelajaran dengan tertib, menjaga kebersihan kelas, menghormati guru dan teman, aktif dalam kegiatan sekolah, serta menjaga nama baik sekolah, baik di dalam maupun di luar sekolah ya. Hal-hal kecil seperti ini akan memberikan dampak yang sangat besar jika dilakukan secara konsisten. So, that's all guys, materi tentang wawasan wiyata Mandala. Melalui materi ini,
Kita belajar bahwa sekolah bukan hanya tempat menuntut ilmu, tetapi juga tempat membangun karakter, menjalin persahabatan, dan mengembangkan potensi diri. Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, bersih, tertib, dan penuh semangat belajar. Jadilah peserta didik yang disiplin, bertanggung jawab, saling menghargai, dan selalu menjaga nama baik sekolah. Terima kasih ya telah menyimak materi ini dengan baik. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat bergabung di keluarga besar SMP Negeri 1 Susut. Selamat mengikuti rangkaian MPL Asrama 2026. Dan semoga kalian menjadi generasi yang berkarakter, berprestasi, dan serta membanggakan. Sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.